Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Nur Fadilah dengan NIM 2018 05101007 dari kelas 2A Manajemen Karyawan akan mempresentasikan materi yang berjudul Penilaian Kinerja Karyawan. Pengertian penilaian kinerja adalah evaluasi sistematis terhadap kinerja karyawan dan untuk memahami kemampuan karyawan tersebut sehingga dapat merencanakan pengembangan karir lebih lanjut bagi karyawan yang bersangkutan. Adapun pengertian menurut para ahli, yaitu Suprihanto, ialah sistem yang dilakukan untuk menilai dan mengetahui apakah seseorang karyawan telah melaksanakan pekerjaannya masing-masing secara keseluruhan. Menurut Dessler, ialah evaluasi kinerja karyawan secara relatif pada waktu sekarang ataupun yang telah dilakukan yang disesuaikan dengan standar prestasi. Menurut Handoko, ialah cara untuk mengukur segala kontribusi pada setiap karyawan di dalam organisasi. Menurut Mondidano, ialah tinjauan formal setara proses evaluasi kinerja karyawan maupun kinerja tim. Tujuan penilaian kerja. Adapun tujuan dari penilaian kerja karyawan menurut Rival, menjalankan peninjauan ulang atas kinerja karyawan di masa lalu, memperoleh data yang sinkron dengan fakta dan sistematis dalam menentukan nilai suatu pekerjaan, melakukan identifikasi kemampuan organisasi, melakukan analisa kemampuan karyawan secara individual, menyusun sasaran pada masa yang akan datang, melihat prestasi kinerja karyawan secara nyata, memperoleh keadilan dalam sistem pemberian upah dan gaji yang diterapkan pada organisasi, memperoleh data untuk penentuan struktur pemberian upah dan gaji yang sesuai dengan pemberlakuan secara umum, membantu pihak manajemen dalam menjalankan pengukuran dan pengawasan yang lebih akurat atas biaya yang dipakai oleh perusahaan, memungkinkan manajemen menjalani negosiasi secara rasional dan objektif dengan serikat pekerjaan ataupun dengan langsung kepada karyawan, merancang kerangka berpikir dan standar dalam menjalankan peninjauan yang dilakukan secara berkala pada sistem pemberian upah dan gaji, mengarahkan pihak manajemen supaya bersikap objektif dalam memperlakukan karyawan sesuai dengan prinsip organisasi, menjadi panduan organisasi dalam melakukan promosi, mutasi, memindahkan dan peningkatan kualitas karyawan, memperjelas tugas utama, fungsi wewenang dan tanggung jawab dan juga satuan kerja pada organisasi, melakukan minimalisir karyawan mengeluh yang berakibat karyawan menjadi resign, melakukan penyelesaian penilaian kinerja dengan perjalanan bisnis, menjadikan pergerakan dalam organisasi, khususnya organisasi nirlaba sesuai dengan tujuan usaha, melakukan identifikasi, pelatihan apa yang dibutuhkan oleh karyawan. Adapun syarat efektivitas penilaian kinerja, relevance, sensitivity, reliability, acceptability, practicability. Manfaat penilaian kerja karyawan memberikan informasi tentang hasil yang diinginkan dari sebuah pekerjaan, bisa mencegah terdapatnya miskomunikasi berkaitan dengan kualitas kerja yang diinginkan, menciptakan peningkatan produktivitas karyawan sebab ada feedback atau umpan balik untuk karyawan yang berprestasi, menghargai setiap kontribusi, membuat komunikasi dua arah antara pihak manajer dengan karyawan. Elemen penilaian kinerja. Elemen-elemen utama dalam sistem penilaian kinerja Werter dan Davis adalah performance standar. Penilaian kinerja sangat membutuhkan standar yang jelas yang dijadikan tolak ukur atau patokan terhadap kinerja yang akan diukur. Standar yang dibuat tentu saja harus berhubungan dengan jenis pekerjaan yang akan diukur, dan hasil yang akan diharapkan akan terlihat dengan adanya penilaian kinerja ini. Ada 4 yang harus diperhatikan dalam menyusun standar penilaian kinerja yang baik dan benar, yaitu validity, agreement, realism, dan objectivity. Kriteria manajemen penilaian kinerja. Kriteria penilaian kinerja dapat dilihat melalui beberapa dimensi, yaitu kegunaan fungsional, functional utility, keabsahan, validity, empirical base,
sensitivity, pengembangan systematic development, dan kelayakan hukum, legal appropriateness. Dimensi-dimensi ini digunakan dalam menentukan jenis-jenis kriteria penilaian kinerja. Adapun kriteria tersebut adalah people-based kriteria, product-based kriteria, dan behavior-based kriteria. Pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan sistem penilaian rating yang relevan. Rating tersebut harus mudah digunakan sesuai dengan yang akan diukur dan mencerminkan hal-hal yang memang menentukan kinerja Werther dan Davis. Pengukuran kinerja juga berarti membandingkan antara standar yang telah ditetapkan dengan kinerja sebenarnya yang terjadi. Pengukuran kinerja dapat bersifat subjektif atau objektif. Objektif berarti pengukuran kinerja dapat juga diterima, diukur oleh pihak lain selain yang melakukan penilaian dan bersifat kuantitatif. Sedangkan pengukuran yang bersifat subjektif berarti pengukuran yang berdasarkan pendapatan pribadi atau standar pribadi orang yang melakukan penilaian dan sulit untuk diverifikasi oleh orang lain. Proses penilaian kerja. Dalam menerapkan penilaian kinerja karyawan punya beberapa proses yang harus dilakukan. Hal itu disebabkan penilaian kinerja ialah suatu proses secara terus-menerus dan tidak bersifat temporer. Proses tersebut antara lain sebagai berikut: analisis pekerjaan, standar kinerja, sistem penilaian kinerja. Metode penilaian kinerja. Para manajer bisa memilih dari sejumlah metode penilaian. Jenis sistem penilaian kinerja yang digunakan bergantung pada tujuannya. Jika penekanan utamanya pada pemilihan karyawan untuk promosi, pelatihan dan peningkatan bayaran berdasarkan prestasi, metode tradisional seperti skala penilaian mungkin tepat. Metode-metode kolaboratif termasuk input dari para karyawan itu sendiri, mungkin terbukti lebih cocok untuk pengembangan karyawan. Metode skala penilaian. Metode skala penilaian rating scales method adalah metode penilaian kinerja yang menilai para karyawan berdasarkan faktor-faktor yang telah ditetapkan. Menggunakan pendekatan ini, para evaluator mencatat penilaian mereka mengenai kinerja pada sebuah skala. Skala tersebut meliputi beberapa kategori, biasanya dalam angka 5-7, yang didefinisikan dengan kata sifat seperti luar biasa, memenuhi harapan, atau butuh perbaikan. Meskipun sistem-sistem seringkali memberikan penilaian keseluruhan, metode ini secara umum memungkinkan penggunaan lebih dari satu kriteria kinerja. Untuk dapat menerima nilai luar biasa untuk faktor seperti kualitas kerja, seseorang harus konsisten melampaui tuntutan-tuntutan kerja yang ditetapkan, meskipun contoh formulir tersebut kurang dalam hal ini. Semakin rinci definisi mengenai faktor-faktor dan tingkat-tingkat, semakin akurat penilaian bisa mengevaluasi kinerja karyawan. Metode insiden kritis. Metode insiden kritis adalah metode penilaian kinerja yang membutuhkan pemeliharaan dokumen-dokumen tertulis mengenai tindakan-tindakan karyawan yang sangat positif dan sangat negatif. Metode esai. Metode esai adalah metode penilaian kinerja di mana penilaian menulis narasi singkat yang menggambarkan kinerja karyawan. Metode standar kinerja. Metode standar kerja work standard method adalah penilaian kinerja yang membandingkan kinerja setiap karyawan dengan standar yang telah ditetapkan atau tingkat output yang diharapkan. Metode peringkat. Metode peringkat adalah metode penilaian kinerja di mana penilaian menempatkan seluruh karyawan dari sebuah kelompok dalam urutan kerja keseluruhan. Metode distribusi dipaksakan. Metode distribusi dipaksakan adalah metode penilaian kinerja yang mengharuskan penilaian untuk membagi orang-orang dalam sebuah kelompok kinerja ke dalam sejumlah kategori terbatas, mirip suatu distribusi frekuensi normal. Metode skala penilaian berjangkar keperilakuan. Metode skala penilaian berjangkar keperilakuan adalah metode penilaian kinerja yang menggabungkan unsur-unsur skala penilaian tradisional dengan metode insiden kritis. Berbagai tingkat kinerja ditunjukkan sepanjang sebuah skala dengan masing-masing dideskripsikan menurut perilaku kerja spesifik seorang karyawan.
Masalah dalam penilaian kinerja. Sebagaimana telah disinggung pada permulaan bab ini, penilaian kinerja terus-menerus berada di bawah gempuran kritik. Metode skala penilaian tampaknya menjadi sasaran paling rentan. Namun, sesungguhnya banyak dari masalah-masalah yang umum dikemukakan tidaklah melekat pada metode itu sendiri, namun lebih mencerminkan implementasi yang tidak tepat. Sebagai contoh, perusahaan-perusahaan mungkin gagal memberikan pelatihan untuk penilaian yang cukup, atau perusahaan-perusahaan tersebut mungkin menggunakan kriteria penilaian yang terlalu subjektif dan tidak memiliki keterkaitan dengan pekerjaan. Bagian berikut ini menitik beratkan perhatian pada beberapa bidang permasalahan yang paling umum: ketidaknyamanan penilai, ketiadaan objektivitas, halo atau horn error, sikap lunak atau sikap keras, central tendency error, bias perilaku terakhir, bias pribadi stereotyping, manipulasi evaluasi, kecemasan karyawan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.